kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh berkumpul kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah ini, kita nyanyi satu pujian, Engkau ada bersamaku. Kami mengucap syukur dan kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Karena itu biar kita akui tidak berkesudahan kasih setianya. Hari berganti hari
minta pada Tuhan tiap jam, tiap saat kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu ini kami boleh dituntun dalam jalan kebenaran yang seperti Engkau mau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi kami semua dalam kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita akan dengan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35. Kitab Roma pasal 8 ayat 35. Saya akan baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ingat di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebelum Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi. Ya. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi? Itu adalah untuk menguji iman kita sebagai orang percaya, bahwa ya kan, apakah saatnya kalau hal itu terjadi, iman kita itu benar-benar teruji. Kita lihat peristiwa seperti sekarang ini. Ya, inilah kita diuji dan kita akan teruji oleh peristiwa corona ini. Tetapi dalam ayat ini Rasul Paulus sudah menasehatkan bahwa ada peristiwa ya yang terjadi yang kita alami saat ini. Dikatakan bahwa peristiwa apa yang terjadi di ayat 35 dikatakan itu juga kita alami. Kita tahu bahwa dengan adanya pandemi corona itu sudah pandemi, berarti melanda seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Itu juga ada yang mengalami kelaparan karena mereka tidak bisa bekerja, penghasilannya tidak mencukupi, dan banyak peristiwa lain yang akan kita alami. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Kenapa kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir? Ya, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan peristiwa ini juga, ya kan, Yesus tidak akan pernah melalui peristiwa ini juga. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendiri.
saatnya untuk kita selalu datang mencari Tuhan. Karena kita tahu dengan peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi, kita mau lari kemana? Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu dikatakan nanti itu peristiwa dahsyat itu akan lebih hebat lagi. Kalau saat itu kita mau lari kemana? Kita mau minta tolong kemana? Kalau kita tidak mencari Tuhan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan saat-saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa dahsyat, peristiwa-peristiwa yang seperti kita baca dalam ayat 35, saat ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, maupun ada pedang yang akan membunuh setiap manusia. Nah, jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap berdoa. Karena lewat doa itulah kita bisa merasakan ada pertolongan Tuhan. Lewat doa itu kita bisa melihat ada perlindungan dari Tuhan. Lewat doa itulah ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah berdoa itu bicara tentang apa? Ketekunan. Tetap itu berarti tekun. Ya. Sebab di dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa. Jadi kalau kita tetap berdoa, kita akan punya sukacita di dalam pengharapan. Bahkan dalam saat kesesakan kita itu bisa sabar menghadapi. Bahkan kita akan tetap tekun di dalam doa. Dan juga di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, kita harus selalu berdoa setiap waktu di dalam roh, dan juga bukan hanya berdoa, tetapi juga kita harus berjaga-jaga. Tetapi kalau kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun, apa hasil dari doa yang akan kita alami? Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-18 ya. Inilah yang akan kita alami. Ya, Lukas pasal 18. Kalau kita tekun berdoa. Lukas 18 di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 di situ dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Di situ dikatakan di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan dan dia tidak menghormati seorang pun. Nah, tapi di kota itu juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim untuk membela hak dia, haknya janda tersebut terhadap lawannya. Ya kan? Tetapi kita lihat dikatakan beberapa waktu hakim itu selalu menolak, tidak mau membela hak daripada janda itu. Tetapi walaupun itu terjadi, janda itu selalu datang, dikatakan. Dia selalu setiap hari dia datang kepada hakim itu. Akhirnya apa hakim itu katakan? Daripada dia itu terus datang menyusahkan aku, lebih baik aku membela haknya. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke-7 kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dikatakan bahwa Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam berseru kepadanya. Kalau kita selalu tekun berdoa, kita selalu setiap hari berdoa kepada Tuhan. Dengan ada peristiwa corona ini supaya apa yang kita hadapi, banyak kita berdoa buat para dokter yang merawat para pasien yang mengalami corona ini. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita selalu berdoa. Kita yakin pasti Tuhan akan dengar doa. Karena kita adalah orang-orang pilihannya, jadi dia akan membenarkan. Kalau kita selalu siang dan malam kita berdoa kepada dia, dia tidak akan pernah mengulur waktu untuk menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena apa? Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar dengan yakin didoakan, maka besarlah kuasanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam.
kita Tuhan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kami mau tetap berdoa, karena di dalam doa ada pengharapan, di dalam doa ada pertolongan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, berkat rahmat damai serta dari Allah Bapa, cinta kasih Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.